Julian adalah fighter mage. Pure fighternya ada di Alpha. Dan sekarang udah lemparan pagi-pagi JP. JP! Oh my god. Dia harus dimakan di first blood. Dan ini gak baik banget ketika JP udah ngeluarin flicker juga. Cover dia terhadap Benny kita akan sedikit berkurang. Meskipun begitu View akan coba dimakan dengan flicker yang sudah dia miliki. Mau tidak mau membuat para pasukan dari tim Liquid PH. Mereka harus mengurungkan niat bisa mendapatkan point kill tambahan atau ganti point kill yang bisa dimiliki dari seorang View. Oh, tapi nampaknya mereka mendapatkan yang lebih untung. Ya, flicker plus adanya point kill pertama dari Master Ogwen. Yang ini akan membuat tentunya bagaimana dominasi dari Julian-nya sebagai fighters mage. Ini akan menjadi lebih totalitas. Sanford kayaknya agak lebih ini sih. Lebih galak. Bukan lebih galak doang, tapi dia lebih sadar. Kayak dia butuh hero momentum yang bisa megangin semua. Dia nggak bisa cuma megangin satu orang doang, bro. Ya, harusnya dia udah sadar dari game yang pertama sih. Di game yang kedua bener-bener jadi kayak nggak works banget. Tapi buat sekarang, 3-man move akan dilakukan dari tim Liquid Philippines. Tapi ingat sih, dengan adanya Florin, menurutku ini kayak jadi malah petaka nggak sih? Karena di turtle yang pertama, Florin biasanya nggak bakal aktif gitu loh. Florin nggak bakal online. Jadi kayaknya mereka harus lebih bermain hati-hati dan menunggu momentum yang tepat. Dan itu dia bunga dikasih ke Carl TZ menandakan bahwa nanti Carl TZ akan sangat-sangat dominate dengan magic damage tambahan. Adaptif terutama dengan adanya turtle setup. Dan kali ini Flap dalam ancaman sepertinya. Cukup dipok ke belakang, dibikin gak dapetin level yang keempat dan Carl TZ start duluan. Nah, ini adalah kesempatan dari Carl TZ untuk bisa mendapatkan retribution terhadap Turtle. Membantu dari Papa Benny untuk lebih kuat lagi di arah bottom lane. Dan di depan sana penalty zone yang on point. Mereka coba untuk menuju ke arah belakang. Phil, out of nowhere dia tarik ke arah JP. Dapat double kill di belakang sana membuat Sanford terperangkap bersama dengan Carl TZ. Lihat, out of nowhere gameplay dari View. Dia nggak mundur Prof, tapi dia maju. Dia paksa JP untuk mundur, akhirnya dari tim Liquid kehilangan jangkar permainan power heal-nya. Ya, Crimson Beacon. Apalagi JP-nya belum level 4 tadi pasti tarik ya. Wah. Masih level 3, masih belum ada Jadi masih belum ada power juga untuk heal secara global. Mostly Crimson Beacon ya kalau nggak ngejar ya balik dalam kondisi seperti itu. Kalau ngejar, tapi kondisinya bukan di saat team fight besar. Dia di saat satu point kill aja atau mungkin bisa satu orang saja. Tapi dari Carl TZ yang terperangkap di depan sana. Bakal coba dipaksa untuk para pasukan dari tim Liquid Philippines. Mereka harus mundur. Semua bunga udah dikasih Carl TZ. That's why dia masih bisa bertahan dari seluruh invasi yang sudah dilakukan Falcon. Wah, dan pressure-nya nggak berhenti loh. Lihat Flap TZ. Dia makan di sini lava golem-nya. Dia makan Kramer-nya harusnya. Ini bakal menjadi kerugian untuk Carl TZ. Dia bakal ketinggalan dari segi level. Dia bakal ketinggalan dari segi gold. Julian yang dari level 3 udah dominasi banget. Ini dominasinya terhentikan. Lihat di level 6, Carl TZ level 7. Wah. Dan akan terus snowball karena Carl TZ akan melakukan ganking. Plus turtle-nya pun bisa di-secure dengan mudah. Oke, Carl TZ akan coba dipaksa makan di depan sana dari Papa Benny. One last set flicker for defensive. Dari JP, lihat bahkan Bloomnya harus keluar Profesor. Mau tidak mau harus dia keluarkan. Dengan kondisi seperti ini dia tidak bisa menyelamatkan Carl TZ. Kalau Carl TZ-nya terperangkap oleh 3 pemain dari Falcons AP Breed. Gak bisa diselamatin. Lagi-lagi keterbatasan pool hero kayaknya jadi masalah juga nih buat tim Liquid Philippines. Karena JP seperti yang mungkin diperdebatkan juga ya kalau ngomongin Chow. Di sini Ogwen lebih mastering gitu loh secara variasi hero-nya. Hero healer dia ada Matilda. Dan gak cuma Matilda sih. Kalaupun tadi emang dipaksa kayak Angela, di sini Angela Alpha itu powerful banget. Ditambah Roger pula. Lagi-lagi ngomongin variasi draft Falcons AP Brand. Gak cuma mampu menghadirkan draft yang bervariasi tapi eksekusi juga yang dia tunjukkan di game yang ketiga. Flap ini agak cukup barbar kalau ngelihat harusnya dia ada di arah top lane dan dia udah di arah bottom lane. Yang dia cari apa sekarang? Karena Turtle udah gak ada. Dia harus balik lagi ke posnya. Sedangkan para pasukan dari tim Falcons AP Breed ternyata target utamanya adalah Papa Benny. Zoning out yang dikeluarkan oleh seorang Flaptasy. Mencoba untuk menutup 2 pemain tapi damage dari turret. Tidak mereka perhitungkan. Mereka terlalu nafsu untuk mendapatkan 1 point kill dari seorang Papa Benny. Hingga mereka dalam sebuah blunder yang menyisakan 3 orang saja. Wow, kehilangan 2 pemain. To dive, to deep dari Flap TZ dan Ogwen. Yang mungkin gak expect bahwa damage-nya akan semeledak itu dari Carl TZ. Dan sekarang bunga dikasih ke Papa Benny. Dia sadar kalau misalkan ya udah main babysit aja di area dari gold lane. Carl TZ memang sudah memiliki Blood Wings tapi masih belum bisa menghentikan dominasi dari Kyle TZ. Masih ketinggalan 1 level di bawah. Dan itu yang membuat Carl TZ pun sekalipun ketemu sama Flap kayaknya gak bakal aman posisinya. Dia bakal memilih untuk enhance sword aja. Bermain defensif. Waduh.
Lepasin gak sih, Be? Lepasin aja gak sih, Be? Gak masalah, gak masalah. Kayaknya nggak Lepasin bakal aja dipaksa. sih. Ini yang bahaya. Dia akan coba puterin dulu. Dia cari gimana para pasukan Ada dari tim sword. Liquid Filipina itu di screening. Dan ketika dari sosok dari Sanford yang gak kelihatan, mereka gak berani baru, Be. Untungnya Sanford gak terlalu kelihatan tadi kondisinya. Tarik nafas dulu kayaknya buat tim Liquid Filipin. Mereka udah mulai bener-bener ketinggalan dari segi level, rotasi. Rotasi sih aku Rotasi yang paling penting sih, Paling karena penting ya rotasi sih. seperti biasa Ogwen rotasi, bawa 1 pasti, bawa +1 dengan Guided Wing. Dan sekalipun gak bawa +1, dia punya backup yang cepat gitu loh. Ada Alpha, ada Roger, ada Zushin. View juga dari tadi selalu berada tepat di belakang dari Ogwen. Karena takutnya malah View yang ketemu nih sama teman-teman dari tim Liquid Filipin. Jadi Ogwen perlu menyelamatkan View ketika nanti dia di-engage duluan. Dan Kyle TZ, Spear of Alpha Defensive. Tinggal menunggu untuk nanti di setup turtle-nya. Tapi karena Ini dia kesempatan mereka untuk bisa memakan karena Flatisi satu persatu dikeluarkan. Terlalu banyak waktu yang keluar membuat para pasukan dari tim Liquid Filipin. Mereka coba untuk memberikan buying time. Dengan adanya sosok dari Sanford yang termakan oleh seorang View. Akan coba diangkat kembali ke dalam turret. Untuk damage yang gak cukup. Tapi Kaltizi stay by on position. Mendapatkan Sanford. Melakukan sebuah invasi dan zoning out yang dilakukan Ogwen bersama dengan Super Marco. Membuat Kaltizi terperangkap di sana. Tapi Turtle satu-satunya yang bisa ditukarkan atas kematian seorang Flap. Dan bahkan Kaltizi one last hit. Masih ada Aaron Sword yang menyelamatkan dirinya bersama dengan JP. JP di waktu yang tepat dia kasih bunganya, dia kasih efek bloom. Dan itu bakal menjadi penyelamatan terakhir ya untuk Harold TZ. Karena kalau enggak dia pasti bakal ditabrak sama Ogwen yang ready dengan Circling Eagle. 1.300 gold aja, keuntungan didapatkan dari Falcons AP Brand. Tapi mereka mendapatkan pressure yang luar biasa. Map pun benar-benar dimakan di bagian top lane. Sekarang pressure ke area mid lane. 4-man move. Mereka menunggu KLTZ mendapatkan level ke-12 sehingga bisa spam untuk Spear of Alpha yang dia miliki. KLTZ, dia sementara waktu mungkin masih butuh farm karena dia baru selesai dengan Feather of Heaven. Sementara KLTZ lihat dia udah Queen Swings duluan. Dan untuk ngomongin soal tamusnya, item-item next ini yang bakal menarik. Winter Crown kah? Aku lebih ke arah makin lebih penasaran sih Profesor. Dengan apa sih habit dari player Filipina? Karena mereka hanya butuh dalam satu turnamen aja untuk reset seperti ini. Jadi bangkit lebih kuat. Itu agak cukup unik dan bahkan untuk tim Liquid Filipina. Di dalam satu turnamen aja bisa nge-flop seperti ini Falcons AP Brand-nya. Bisa naik lebih tinggi. Adaptasinya ya? Dalam kondisi yang dia sempat lower bracket. Dan tim Liquid bisa numbangin SRG Saya kayaknya dengan tahu mudah. deh, kamu habis ngeliat history siapa. Iya, Iya. benar-benar. Iya kan? Tapi itu terbuka banget sih. Benar, karena benar. story dari Instagram seorang Luminer ya. Itu terbuka sekali sudut pandang saya langsung. Benar juga ya. Ya dengan satu turnamen aja loh, mereka udah reset. Iya dengan Dan cuma dengan satu lower bracket mereka benar-benar bisa ngebalikin itu keadaan. makin ngenampar saya sih. Itu dia. Falcons AP Brand unggul di game yang ketiga kali ini. Skor pun 2-0 di best of 7 series. Menunggu Sanford dengan inisiasinya. Kalau Lord ini dibiarkan secara cuma-cuma, Falcons AP Brand akan sangat mendominasi. Flap lihat bahkan mangsa dari Flap. Tizi membuat seorang Kaltizi harus mendekat ke belakang. The power of retribution akan coba di tangan dari Kyle. Tidak bisa dikocek. Lihat Suxin yang tidak bisa dipegang oleh para pasukan dari tim Liquid. Membuat mereka harus pura-pura ada di arah belakang Flatisi. Membadani semua para pasukan dari tim Liquid. Tertarik ke arah depan dengan Kaltizi damage yang menuju ke arah seorang Kyle. Itu benar-benar cukup untuk menumbangkan mereka. Kalau Flap memang dia jadi korban, Prof. Seperti yang sudah kita ungkapkan. Memang korbannya adalah EXP laner. Tapi nggak sama jungler. Ya, tapi ini perebutan di area Lordnya bener-bener kayak one-sided banget loh. Jauh. Gak ada perebutan sama sekali yang bisa dikontes dengan adu skills. Karena emang JP gak punya kapasitas gitu loh untuk melakukan inisiasi. Beda sama Matilda. Dan menurut aku ya, bukan hanya JP dan juga Matilda Ogwen tadi. Yang paling berimpact adalah View. Dimana dia coba maksa untuk seorang Kaltizi ngemake enhance swordnya untuk defensif dirinya sendiri. Wah ini dia Super Marco. Jadi yang bukan dari buat tadi- ofensif. Dari tadi bener-bener gak kesentuh sama sekali. Permainan ofensif, iya udah kelihatan dia menang lane. Benny QT level 10, Super Marco level 12. Tambah lagi dapetin Lord, ini akan makin mendominasi dengan perbedaan 5.000 gold difference. Dan menunggu untuk View siapa yang bakal dia angkat selanjutnya. Lagi, karena udah berapa kali tadi di top lane, Sanford 3 kali bahkan diangkat, tumbang juga. Dan makanya ini ngelihat dari Carl TZ ya, mau gak mau enhance sword ya. Defense untuk defensif doang. Ya, satu-satunya skill yang bisa dia gunakan sekarang adalah enhance sword. Karena kalau dia pakai enhance chain sekali aja udah kayak wah ini gak ada escape skill nih. Ganyang langsung. Langsung diganti. Oracle Kyle TZ untuk menghindari life bane.
bakal Oke. lebih sustain juga bagaimana efek dari spell from Sanford. Diangkat. Udah, itu dia yang aku bilang. Mereka selalu membuat dari sosok seorang View ini dapetin satu poin yang mahal banget. Dan Ogwen ketika dia udah gak bisa cabut, udah gak ada lagi kondisi flicker yang dimiliki. Jadi mau gak mau dia harus dimakan. Dan Kaltizi untungnya masih berani untuk barter kok. Kadang dalam kondisi seperti ini, jungler tuh udah gak mau bermain dengan agresif. Iyalah. Dia udah takut untuk make move aja udah takut. Udah beda gold segini sih kayaknya lebih baik main safe sih. Ya walaupun gold difference-nya cuma 2.500 ya, tapi kan total goldnya yang dapatkan itu 4.300 loh. Dan dengan gold segini kalau emang mau ditabrak ya sama tim Liquid Philippines ya jatuhnya ntar dulu sih. Kalau misalkan emang butuh Winter Crown, aku lebih setuju butuh Winter Crown. Karena apa? Karena kalau Karl TZ-nya salah langkah, misalkan dia ngeluarin Chain atau dia ngeluarin Sight, seenggaknya dia punya efek Frozen itu untuk bertahan hidup. 2 detik ya lumayan lah. Biar nanti dia keluarin lagi tuh Enhanced Sword ke belakang, seri defensif. 5.000 gold, bayangin. 5.000 gold yang mereka dapatkan, tapi jungle-nya masih untung. Ya, makanya kan. Jungle-nya masih untung itu agak cukup unik sih, Prof. Karena Karl TZ dari tadi tuh roaming, dia tuh keliling gitu loh. Cari apa kayak minimal minion kah atau ada monster jungle, ambil. Makanya levelnya nggak begitu beda jauh kan. Tadi awalnya beda 2 level. Ya. Sekarang cuma beda 1 level. Karena emang kalau KLTZ-nya juga sekarang udah fokus ke objektif dan ngebadanin aja. Sementara Karl TZ masih fokus untuk nge-damage. Oke. Lord Tapi- kedua agak sedikit one-sided lagi harusnya kalau boleh aku bilang. Karena dari Falcon Sapi Brand, kalaupun nanti akan ada inisiasi ya. Ini inisiasinya Ogwen bisa ngebawa siapapun. Mau Flap TZ, mau Kyle TZ. Super Marco bisa nge-Lord sendirian. Jadi nggak perlu worry sama Lordnya. Oke, selain Super Marco bisa load sendirian, menurut aku yang bahaya adalah di Sanford sih. Dia di level 11 jauh banget dari Kyle dan juga Super Marco. Dan untuk mendapatkan sosok Sanford ini enak banget Prof. Lihat, damage terlalu besar. Flicker power defensif di belakang sana dan Super Marco berhasil ditangkap. Sanji. Di belakang di belakang sana, Sanji free hit dari belakang. Kyle TC berhasil dicuri Lordnya oleh seorang Sanji. Tidak terlalu respect dengan retribution para pasukan dari tim Liquid Philippines. Mendapatkan keuntungan. What a play from Sanji. Sanji save the day. Ya, tapi tentunya ini akan menjadi pertukaran yang tidak begitu adil. 3 member dari tim Liquid Echo hilang begitu saja. Dan bahkan melihat serangan dari Falcons AP Brand yang masih standby berlima. Mereka mau endgame paksa tapi nggak bisa harusnya. Base turret Nggak udah bisa, untung banget. nggak bisa. Tapi Best Turret adalah satu pilihan utama dan maka di belakang sana para pasukan dari tim Liquid masih bisa memegang. Memaksakan ini akan mendapatkan 2 poin kill untuk tim Liquid sudah pasti. Karena dari sosok Benny dan Carl yang udah siap lagi hadir. Tapi Profesor, Wah. sorry to say, walaupun Sanji save the day. Tapi lihat siapa yang mendapatkan keuntungan dengan berapa banyak minus dari tim Liquid Philippines. Sebentar lagi kita akan lihat asetnya. Harusnya dalam kondisi seperti ini mungkin ada sekitar 2.000 atau 4.000-an lah. Kayaknya Minusnya. sebenarnya ya kalau mau dapat untung 4.000 tadi sebenarnya. Cuma Iya. karena ada 3 poin kill yang didapatkan dari tim Falcon IP Brand harusnya ya stay 2.000 atau 1.500 sih keuntungannya. Gak bakal berlipat ganda sih untuk Lord Advantage ya. Karena mau gimana pun di sini Falcon IP Brand bener-bener kayak miss moment aja. Mereka udah dapetin poin kill itu udah good things yang bisa mereka dapatkan. Tapi ketika ternyata teman-teman dari tim Liquid Echo yang mendapatkan Lordnya ya udah berarti kemenangannya ditunda dulu. Nafas segarnya malah buat teman-teman dari tim Liquid Philippines. Dan semakin lama game berjalan hati-hati Novaria late game. Itu akan menjadi malah petaka juga tuh karena view susah buat nangkap ke belakang. Lemes banget ini harusnya ketika dia dapetin keuntungan nafas sudah banyak. Itu bisa end game itu 12 sebenarnya. Iya, ini bahaya banget sih Prof untuk tim Liquid Philippines sekarang. Ya lot advantage yang tidak terlalu unggul sama sekali. Iya. Dan bahkan rugi banget. Dia sekarang tinggal lagi dimainin gimana caranya makronya mereka bisa dapetin 3 wave. Tapi Sanjinya ini dipaksa keluar. Nah itu minus berapa? 2.000. 2000. 2.000 berarti. Ya 2.000 kan 4.000. Cuma ada 2 pilihan itu doang Prof. Kayaknya gak nyampe minus 3000 sih karena emang kan yang tumbang 3 ya. Kalau yang tumbang 4 atau wipe out itu mungkin baru tuh. Goceng. Goceng bisa tuh Goceng. minusnya. Lihat lumayan pedih sih sebenarnya untuk Sanji damage-nya. Karena udah mulai berasa juga untuk sekarang butuh toilet armor, apalagi toilet armor yang terbaru nih teman-teman. Berdasarkan damage reduction-nya dari total full HP yang bisa diberikan. Jadi buat sekarang udah nggak ada lagi tuh cooldown buat toilet armor. Toilet armor berasa permanen banget sih. Sekali kena damage yang begitu burst, itu bakal ke-deny damage-nya. Makanya cocok buat ngelawan tipikal hero yang kayak Novaria gini. Jadi buat sekarang Super Marco dikasih purple buff. Dikasih Sepede orange itu buff. berarti KLTZ karena dia juga pasti udah punya endless battle kan sekarang. Punya Ya. true damage tambahan. Oh enggak, dia bermain dengan Oracle, dia bermain dengan Queen's Wings. Berarti dia invade aja. Invade purple buff punya Vulcan City Brand dikasih.
buat Super Marco. Dia maksimalin dari ini sih Matildanya Ogun sih. Dia butuh absorb damage-nya supaya bisa ngedive ke arah belakang. Dan Kalti sih kayaknya gak akan ngulangin kesalahan yang sama sih Prof. Harus di-retry sih sekarang. Harus di-retry sih. Dia agak cukup underestimate dengan tim Liquid yang benar-benar tapi memang tadi ke zoning banget. Iya, iya, Itu iya. kita tidak bisa pungkiri Kaltizi emang gak bisa ngejangkau dengan Retribution-nya. Targetnya Tapi- juga ada 2 gak sih? Kayak point kill sama Lord. Ya, tapi mereka agak kurang aware dengan pergerakan dari Sanji. Dan lihat, ketika Sanford sudah tidak ada penalty zone, Kaltizi terperangkap di depan sana. And Sword menjadi sebuah jawaban. Papa ini kali ini benar-benar harus mundur ke arah belakang karena damage yang diberikan terhadap seorang Kaltizi. Ini membalikkan kembali keadaan. Apakah lihat Kaltizinya? Mereka lepasin, mereka pancing supaya Kalnya bisa masuk ke dalam. Berhasil mendapatkan Lord dan mereka kehilangan Kaltizi. Membuat para pasukan dari tim Liquid Philippines mencoba untuk membalikkan kembali keadaan. Flame hilang. Kaltizi juga hilang. Ini akan menjadi point kill yang ketiga yang bisa didapatkan oleh Papa Benny. Tapi ketika mereka memancing dan melepaskan Lord itu sebenarnya riskan sekali Profesor. Wah tapi Moskovnya udah 6 item dan berasa banget damage-nya. Ketika dia pegang bunga dari Florin. Teamfight jangka panjang memang jadi power dari teman-teman tim Liquid Philippines. Apalagi untuk sekarang Moskovnya ditempel sama JP. Ini gak heran kalau ada shield absorption juga yang menyelamatkan hidup dari Papa Benny. Lord mungkin bisa diselesaikan karena Moskov sangat powerful di lini belakang dengan piercing damage. Lihat betapa cepatnya Lord bisa dihilangkan. 2 tukar 1. Kaltizi walaupun berada dalam keadaan offside tadi, tapi dia menukarkan dengan cukup worth it. Flaptizi harus lebih berhati-hati. Karena nggak tahu kenapa ya, walaupun dia punya Queen Swings, tapi kalau dia lama-lama nerima damage dari Benny Cutie, tembus juga dia pakai Malefic Roar. Blade Armor juga udah nggak cukup nahan sih, karena ada shield dan Soalnya juga ada heal. Vengeance. Ya, karena udah ada heal dan udah ada shield juga kan dari Florin ya. Dan untuk sekarang karena ada Flask of the Oasis, ada Fleeting Time juga. Wah ini lengkap sih dari JP-nya. Tinggal menunggu momentum. Karena kalau semakin lama game berjalan ya, ini tim Liquid Philippines makin strong juga sih. Ini benar-benar agak cukup deg-degan kalau tadi Benny Kitty bisa dapetin momentum Prof. Itu bisa dibalikin keadaannya karena udah di menit ke 16 atau 15 tadi ya kalau nggak salah. Dan kondisi saat ini adalah Kaltizi nggak boleh sembarangan tukar ke arah point kill lagi sih Prof. Dia Iya. harus benar-benar tahu worth it atau enggak. Dan dia bisa ngebet Lordnya atau enggak karena dari tadi Kaltizi menurut aku walaupun Lordnya tetap diamankan sama Super Marco itu dia miscalculate loh. Dia itu miscalculate dengan kondisi dia berani untuk dapetin Kaltizi, masuk ke dalam, Kaltizinya tumbang, Retribution-nya gagal, menang teamfight, wipe out. Tapi ternyata miscalculate semua. Tapi kalau aku mikirnya lagi-lagi sih tetap di Winter Crown sih. Karena Kaltizi itu bisa make 2 kali Enhance Sword kan. Kalau dia punya Winter Crown. Ya, Jadi sebenarnya itu yang bakal menjadi keuntungan juga kalau misalkan tim Liquid Philippines pengen dive in gitu loh untuk ya udah kita kita gambling pokoknya ambil Lordnya terus baru kita manfaatin gimana caranya biar Benny Kitty bisa maksimalin Lord apalagi sekarang Lord Evolve nih bakal beda harusnya. Dan untuk ngomongin Sanji ya udah pastilah Sanji di belakang buka ultimate Astral Echo Spirit of Destruction gampang kenanya. Jadi Benny Kitty connect banget sama Julian atau bahkan sama Novaria di late game kali ini. Terutama untuk Florinnya JP asal dia di belakang dengan aman, gak diganggu lagi sama View, dia gak bakal kenapa-napa sih. ganggu sih View emang benar. Dia ganggu sih. Tapi untuk sekarang sih kayaknya View udah mulai bingung untuk targetingnya Prof ya. Dari dia ngangkat Kaltizi, Sanford yang injak dia. Diangkat Free hit Sanford. dari Benny, diangkat Sanford, Kaltizinya Kalnya tiba-tiba bebas. Sleset. Ke arah belakang JP-nya kejauhan, ada Sanji. Jadi kayak nggak worth it kalau mau Prof. Ini fokusnya dari View itu benar-benar ganggu depan. Kayak misalnya dia coba Kal atau coba ke arah Sanford lagi. Tapi belakangnya pas udah itu bebas. Itulah Super Marco kebiasaan dia tentang flanking harusnya dilakuin di sini. Kalau aku malah dibalik sih, Super Marco-nya pukul-pukulin depan, pukul-pukulin Sanford. Nanti Ogwen atau Flaptizi itu cari tuh di mana Sanjinya tuh. Oke. Dan kalau aku sih lihatnya Flaptizi lebih fokus ke arah Benny sih. Lihat Sanfordnya akan coba dimakan terus seperti itu. Dipaksa terus, Benny akan coba bantu sama sekalian clear minion dan di depan sana Sanford. Nah, ini dia. Benar-benar sekarat to mouth. Berat banget di depan sana untuk bisa bertahan. JP sudah mulai terlihat, tapi Sanji mendapatkan sebuah view dengan terdeteksi di depan sana. Akhirnya mereka memilih untuk mundur karena di arah bottom lane udah stuck. Ini miliki dari minion udah mulai jalan Profesor. Mereka harus sudah mulai mundur dan lepaskan Lord seperti ini. Tapi kalau mereka masih mau maksa dan mereka kehilangan Sanford, untuk ngelakuin defensif ini akan berat untuk mereka. Plus nggak ada monster jungle, nggak ada heal yang bisa diberikan sama JP. Ditarik lagi Sanfordnya. Oh, ditarik lagi. Sanford, play for defensive. Depan Nokun di depan sana.
Mau tidak mau harus mundur karena belakang. 2 poin kalian coba didapatkan. And Head Sword menjadi pilihan utama. Flatesi, damage-nya terlalu sakit. Mereka coba untuk buying time. Tapi tampaknya para pasukan dari tim Liquid Philippines karena punya Papa Benny, akhirnya flap-nya juga nggak kuat walaupun udah pakai Inferno. Jadi benar-benar harus Inferno sama Vengeance. Iya. Tapi Vengeance juga belum terpop out di sini. Karena View masih zoning dan heal up-nya udah mulai kerasa karena tadi ada monster jungle yang akhirnya muncul. JP akhirnya bisa memberikan heal up dan zone out-nya mulai kebuka. Window-nya juga mulai didapatkan, tapi bottom lane ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai bottom lane-nya kedorong lagi karena tim Liquid Philippines lagi kalah dalam rotasi minion. Oke. Ini sih kalau bisa kita bilang mereka nggak boleh lepasin Lord-nya. Karena di arah bottom lane para pasukan dari Falcon Heavy Brain akan masuk tim fight sebagai Julian Caltesi. Berhasil mendapatkan kemenangan dengan adanya Retribution. Berhasil terperangkap tapi Sun for Fans everybody di depan sana harus menuju ke arah belakang. And that sword para pasukan dari Caltesi dan kawan-kawan tidak ada yang tumbang karena lihat Immortality Save the Day for this time. Lord kembali bergerak di arah top lane. Kena. Itu bisa dihajar. Karena kali ini Tapi gak ada info. Gak ada info dari Ogwen di mana, gak ada info dari tentunya Zushin dari View juga yang lagi recall. Jadi mereka nggak berani untuk ambil resiko. Terutama untuk JP-nya lagi cooldown juga nih ultimate bloom-nya. Dan ada point kill. Wow, out of nowhere point kill yang didapatkan di arah mid lane di mid lane. Membuat para pasukan dari tim Liquid Philippines mereka udah kehilangan daya dobrak untuk menuju ke arah base turret. Ini udah ada 2 posisi yang harusnya diamankan oleh tim Falcon Heavy Brand. Yes, 2 posisi sudah berhasil. Mereka juga nggak akan kehilangan tengah kalau mereka bisa berhasil mendapatkan clear dengan sangat cepat. Jadi kerugian masih di tangan dari tim Liquid Philippines karena tadi Julian ya. Kalau mungkin Julian yang nggak termakan, itu aku bisa bilang tim Liquid Philippines masih so-so lah. Wow, kerugian lagi untuk tim yang mendapatkan Lord-nya. Toilet Armor itu dia item yang dibutuhkan oleh Flaptizi. Untuk bisa menghandle bagaimana pedihnya meteor yang diberikan oleh Sanji. Sekarang counter attack coba untuk diserap. Mid lane dari tim Liquid Philippines terbuka dengan sangat-sangat bebas. Tinggal gimana caranya mereka melakukan eksekusi karena Benny QT masih belum tumbang. Dan itu yang harus mereka temukan solusinya. Super Marco dari tadi main ke depan. Terisla yang jadi makanan dia. Sunford yang jadi targetnya dan itu yang dari tadi aku sempat mention. Dan works banget so far. Ogwen punya Holy Crystal. Jadi shield absorb-nya akan lebih banyak lagi bisa dia berikan. Terutama untuk Flask of the Oasis. Ini akan membuat dia makin lebih mudah juga untuk mendeliver heal. Dan KLTZ. Ini entah kenapa ya KLTZ nge-buying time dengan Winter Crown. Berarti Ogwen harusnya nempelin 2 pemain aja sih. Antara Super Marco dan juga KLTZ. Kalau aku lihat sih tadi mungkin Flap mau masuk ke dalam itu dengan ke arah Sanji itu aku lebih suka dia ke arah Benny sekalian all in Inferno sama Vengeance. Tapi outnya langsung ditarik sama Ogwen. Kalau nggak seperti itu, Papa Benny nggak akan terjangkau dari tadi. Karena kalau kalau Super Marco langsung main dari awal, dia nggak bakal bisa bertahan, Prof. Aku jamin. Sunford, Benny, apalagi mereka punya JP, dia bakal punya sustain banget untuk dari segi long team fight. Kita ngomongin long team fight ya. Cooldown di sebelah kiri ini powerful banget sih. Jadi kayak mereka emang diperuntukkan untuk long team fight. Jushin, Tamus, Alpha, tambah lagi ada Roger. Loh, dibeli lagi. Tadi dijual berarti ya buat beli Immortal mungkin. Karena Immortal kayak lebih penting dan lebih mahal juga harganya di late game kayak gini kan. Untuk nge-buying time, untuk ngeluarin resource ultimate. Dan sekarang Lord lagi. Lord yang sudah maksimal, Lord Evolve di menit ke-24 tentunya ini akan mendobrak. Untuk siapapun yang dapat plus nggak tumbang timnya. Gua melihat ini ada chance besar banget untuk tim Falcon Heavy Brand. Pertama, udah clear yang dilakukan dari sosok seorang Flap. Dia langsung bisa rotasi lewat atas, Prof. Dia bisa mainin belakang dari Benny Kitty. Jadi ada sandwich gaming kali ini. Depan mereka punya Kyle, mereka punya Ogwen, Flap dari atas dan Super Marco. Itu dia punya power sambil dorong di arah mid lane-nya. Distraction-nya terlalu banyak untuk Carl. Wave minion-nya muncul lagi. Sraliko. Penalty zone. Penalty zone for nothing di depan sana. Flatisi versus everybody akan coba ditarik begitu saja. Tapi nampaknya terbuka untuk the power of retribution dari seorang Caltisi. Akankah dinamatkan dan bahkan the power of retribution yang gagal. Mereka mendapati Lord tapi Papa Benny versus everybody. Udah nggak ada win of nature. PDKT. Kali ini Flicker Town dikeluarkan Immortality di depan sana. Tapi lihat Caltisi nggak bisa bertahan cukup lama. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan adalah Ogwen. No way. Ogwen gagal menyelamatkan Kyle TZ. Oh, Lordnya akan bergerak ke arah mid lane.
Ini akan dihandle lagi harusnya oleh teman-teman dari tim Liquid Philippines. Tersisa Ogwen, Super Marco. 2 lawan 3, posisi yang tidak begitu manis bagi Falcons AP Brand. Lordnya, Lord giveaway lagi. Benny Cutie JP masih belum ketemu solusinya. Wah, Dan Papa Carl Benny. TZ miss the retribution. Dan dia juga bisa dibilang miss momentum karena dia tertangkap di depan sana dengan ada Kyle dan View yang bekerja sama untuk menarik-narik lagi para pemain dari tim Liquid Philippines. Sunford 7 detik lagi akan kembali ke line of down. Begitu juga dengan members dari Falcons AP Brand. Tapi ingat, tim fight-nya akan jadi 5 lawan 4 karena Kyle TZ masih 20 detik lagi dari sekarang. Win of Nature lebih menjadi pilihan baik Benny Cutie. Ini Papa Benny nyelamatin tim Liquid berkali-kali nih untuk kali ini. Setuju sih. Setuju banget karena apa? Karena emang kebetulan ngelihat dari Benny Cutie yang bahkan udah gak pakai sepatu loh, pelan banget. Iya, dia gak pakai sepatu dan dia berani loncat ke arah belakang itu. Karena dia bawa rose gold juga kan tadi kan. Sekarang Sunford mau coba untuk rencana jahatnya. Conceal, flicker, penalty zone. Wah, ini kalau misalkan terjadi ya, dan conceal play-nya bisa dimaksimalkan, mungkin akan jadi sesuatu yang menarik sih, tapi late game moment. Memilih hero atau memilih ke arah dari Lord, itu yang akan kita saksikan sesaat lagi. Karena udah gak ada yang namanya Lord Dance. Gak ada hero tank yang benar-benar bisa ngebarin Lordnya. Wah, Sunford gak boleh sih. Kaltisi di depan sana, coba dipasang. Masih ada kau, my god team, Kaltisi harus mendekat belakang. Mereka nggak bisa untuk memberikan damage yang besar. Sedangkan Kaltisi terbuka posisinya, agresivitas yang diberikan oleh tim Liquid Philippines. Membuat tim Falcons AP Brand mereka kehilangan Vengeance bersama dengan Retribution dan juga Flicker dari View. Itu trigger yang cukup mahal, cukup berani, tapi mereka akan coba tukar dengan ada sosok seorang Sunford kalau muncul di arah top lane. Kalau dia muncul bahaya banget sih Sunford. Jadi cuma jadi pembuka bush aja sih. Biar nanti yang nge-clear Benny. Karena kalau misalkan Sunford nge-clear, lama banget sih itu. Untuk minion yang dengan power spec sekarang ya. Di menit 27 berarti ya tentunya bakal ada 27 magic defense dari wave minion, physical defense juga tambahannya. Gak ada jawaban sih untuk Sanji dari tadi aku belum lihat. Selain all in aku nggak ada lihat jawaban apa lagi selain untuk Sanji. Udah Dan itu doang. Sanji ini bakal jadi masalah pokoknya. Masalah banget dari tadi lihat. Dia bener-bener semua boost dia cek. Mereka gimana caranya pegangin Sanji, Benny. Tapi Sanji minusnya adalah kalau udah nggak ada depan, udah kelar. Iya. Benny kalau udah nggak ada depan, susah banget sih buat masuk ke dalam tim fight-nya. Super Marco beda nih ceritanya, karena dia juga sebagai fighters kan. Jadi dia bakal punya power spike sendiri, dia bakal punya badan sendiri juga. Asal nggak kena magic aja. Wih, kena. Oke, tapi di depan sana lihat. Para pasukan dari tim Liquid, mereka memasang Flat sisi kembali dan terpaksa memakan Sunford. Kali ini Sunford dibakar tapi shutdown out of nowhere. Berhasil mendapatkan Super Marco karena damage kembali. Mundur ke arah belakang, Papa Benny free hit di arah depan. Siapapun yang akan coba di depan dia akan coba dimakan. Gak ada yang bisa menangani Papa Benny. No power damage dari magical, no power dari physical. Dan Papa Benny bersinar. Lord free di tangan dari tim Liquid. Apakah epic comeback akan terjadi, Profesor? Mereka nggak mau Lord, mereka mau endgame. Mereka main game, lihat Papa Benny fokus ke arah best turret terlebih dahulu. Mereka tidak bisa melakukan semua defensif karena Papa Benny free hit dari belakang. Ini bencana, menabrak ke arah belakang bukan sebuah jawaban karena Flatus nggak bisa bertahan dengan damage yang terlalu besar diberikan oleh tim Liquid. Retribution in sound point, Wave masih bergerak di arah mid lane dan hanya tersisa 2 berbanding 5. Ini bencana, what the epic comeback from Liquid Philippines. Didorong. Mereka coba untuk mendorong, membalikkan kembali kanan tapi nampaknya Kaltisi udah gak ada jawaban, dia harus hilang. Tetap menjadi akhir dari perjalanan Alcon Epic Brand di game yang ketiga. Minion, gak ada minion. Mereka juga terdorong begitu saja dan minion dari tim Liquid Philippines harus ditunggu lagi. Dan sekarang Super Marco 10 detik kayaknya gak bakal cukup. Endgame bisa dipaksa. Ini dia tim Liquid Philippines. What the epic comeback from Liquid Philippines.